Apa sih keuntungan atau manfaat ketika kita bisa zuhud? Yang pertama berkaitan dengan nilai ibadah dulu Pak. Ini berkaitan dengan nilai ibadah. Ketika kita zuhud dari perkara dunia seperti itu, maka hadirin, ibadah kita nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kan semakin tinggi Pak. Nilai ibadah kita. Karena nilai ibadah kita betul-betul hadirin hanya dan untuk karena Allah Subhanahu wa taala saja Pak. Ini hadirin yang luar biasanya di sini. Makanya Bapak begini Pak. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa makanya seorang ahli ibadah, ibadahnya ahli ibadah dibandingkan dengan makanya ahli ilmu, itu nilai ibadahnya lebih berat daripada orang yang sedang ibadah tadi. Jadi konsepnya gini, makanya orang ahli ilmu itu lebih bernilai ibadah daripada ibadahnya orang abid. Kok bisa Pak? Karena begini konsepnya, ada seseorang yang ahli ibadah Pak, tapi dia tidak bisa lepas, tidak mampu menerapkan zuhud ini Pak dari dunia. Dia tidak menyadari betul-betul bahwa semua sudah diatur kok Pak. Jadi ketika dia sudah tidak sadar bahwa semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah dipastikan, keberuntungan sial dan apesnya itu juga, dan selamatnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang hadirin mohon maaf, sholat dia gunakan untuk mencari dunia, zikir dia, kemudian baca Al-Quran dia gunakan semuanya untuk kaitannya dengan dunia Pak. Apakah ini nggak boleh? Boleh, bukan nggak boleh Pak. Ada seseorang begini Pak, dia sholat duha, habis sholat duha baca surat Al-Waqiah, ditanya, Mas kenapa sama sholat duha? Kemana jenengan baca surat Al-Waqiah? Ini agar dagangan saya laris, agar saya dapat beli mobil. Itu boleh Pak, bukan nggak boleh, tapi nilainya rendah. Kenapa rendah? Karena kita tahu apapun yang ada di dunia ini hanya sifatnya sementara tadi. Jadi ibadah dia gunakan hanya untuk mencari sesuatu yang sementara gitu loh Pak maksudnya. Padahal ketika ibadah kita digunakan untuk tidak yang sementara ini, kita bisa mendapatkan yang jauh lebih dahsyat daripada ini Pak. Maka hadirin, nilai ibadahnya orang abid, orang bodoh karena ingin mengejar dunia, ya hanya dapat dunia ini. Sementara orang ahli ilmu yang sedang makan, ketika ditanya, Mas samar makan untuk apa? Saya makan agar nanti ketika duha saya makan agar ketika nanti bacaan Al-Quran saya tidak kelaparan dan saya kuat di situ. Karena saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap zat yang saya cintai. Bayangkan Pak, yang satu ibadahnya digunakan untuk mencari dunia, yang sifatnya sementara, yang sifatnya tidak banyak, yang sifatnya sedikit. Sementara yang sini makanya digunakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada alam dunia Pak, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya konsepnya ketika ada orang abid dengan orang alim ibadah, dengan orang alim, yang abid ibadah, yang alim makan, itu saja di hadapan Allah bisa bernilai lebih tinggi makanya daripada ibadahnya. Pasalnya apa? Ya tadi, bermula daripada niat yang benar, dan niat itu didapatkan karena munculnya rasa zuhud. Yang halal aja dia batasin Pak, itu zuhud. Nah kemudian hadirin, keuntungan zuhud yang lainnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita jadi lurus Pak, nggak terkontaminasi apa-apa. Jadi betul-betul fokus ibadah kita hanya mutlak karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, lurus, nggak ada tendensi apapun lagi Pak. Ya gimana? Mau menggak orang kita tahu kok. Saya nggak khawatir masalah rezeki Pak Ustadz. Yang penting saya jalani, saya cari, Allah memerintahkan saya bekerja, ya harus bekerja. Saya nggak khawatir masalah rezeki, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang seperti itu Pak. Coba kita bayangkan dulu Pak, kalau bapak-bapak yang sudah jauh di atas saya Pak, mungkin penghasilannya sudah tidak seperti dulu Pak, karena bapak nggak menanggung lagi anak-anak sekolah, bapak nggak lagi menanggung biaya kehidupan mereka.
Tapi orang-orang anak muda yang orang tua yang masih muda ini Pak, yang masih menanggung anak-anaknya sekolah, yang masih menanggung pembiayaan pendidikan anaknya, itu rezekinya jauh Pak. Gitu loh. Itu seperti itu konsepnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sadar betul tentang desain dunia, orang yang sadar betul tentang kehidupan dunia, mampu memasukkan dirinya dalam kehidupan zuhud, insya Allah hadirin ibadahnya lurus, nggak mau lagi ditukar-tukar dengan hal yang sifatnya keduniawiaan. Sayang Pak kalau cuman ibadah satu kali itu Pak Ustadz, sementara kok, kan itu. Sayang Pak, saya halal saja saya batasin. Lu kenapa Pak? Karena di halal itu ada hisab. Kalau yang haram azab, gitu loh Pak. Perkara yang diharamkan kok dijalani azab Pak. Dan hakikatnya kalau dalam kitab Hidayah itu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menerangkan, seseorang yang berbuat maksiat, hakikatnya orang itu sedang tega terhadap badannya sendiri, sedang tega dengan ruhaniyahnya dia sendiri, karena dia sedang memasukkan badannya, dia sedang memasukkan ruhaniyahnya ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya. Bapak makan barang haram misalkan, naudzubillah min dzalik Pak, itu hakikatnya jenengan sedang memasukkan diri jenengan dan mulut jenengan untuk diazab. Apa enggak kita berarti konyol sekali yang seperti itu Pak? Ada seseorang diajak sholat nggak mau, yuk mas sholat, nanti aja Pak Ustadz, nanti ini nggak mau sholat Pak. Itu hakikatnya dirinya sedang tega terhadap dirinya sendiri Pak, karena dia sedang memasukkan dirinya ke dalam azab Allah. Nah ini hadirin pentingnya zuhud itu. Adal istaqim fil ibadah, luruslah dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Lurus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga ini yang poin penting sekali Pak, pentingnya zuhud dalam diri kita agar selamat dunia akhirat Pak. Sudah, orang yang zuhud itu pasti selamat insya Allah Pak, karena yang haram nggak mau. Jangankan yang haram Pak Ustadz, yang halal aja saya pahami betul, saya batasi betul, nggak saya ambil semua, apalagi yang haram. Orang mau celaka gimana Pak? Nah ini memang betul-betul luar biasanya di sini orang yang zuhud itu Pak. Maka kalau bapak-bapak pengen selamat dunia akhirat, ya zuhud. Kalau sudah bisa mempraktekkan zuhud, insya Allah aman Pak. Tapi kalau kita belum mau mempraktekkan sifat zuhud ini dalam kehidupan kita, ya mohon maaf, ibadah saja kadang kita bisa tergelincir. Kehidupan di dalam kantor juga bisa tergelincir Pak, zuhud. Dan itu yang tergelincir itu siapa saja, bisa rakyat bisa ini dan lain sebagainya, bisa penguasa dan lain sebagainya. Nah ini tiga hal yang menjadi tujuan utama di dalam hal yang berkaitan dengan pentingnya zuhud itu Pak. Kalau kita balik dari yang paling dasar, orang yang zuhud insya Allah selamat dunia akhirat. Zuhud Pak. Dan jenengan catat betul Pak zuhud itu, sehingga nanti dalam prakteknya kita betul-betul motivasi hidup kita, kemudian spirit kesemangatan di dalam menjalani hidup ini adalah kezuhudan. Ini paling dasar sekali Pak, zuhud. Zuhud dari perkara yang haram, zuhud dari perkara yang halal, yang terakhir adalah zuhud dari waktu agar tidak sampai lepas waktu ini dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, nanti kalau jenengan mau mempraktekkan zuhud minal halal itu, ya latihannya di puasa itu Pak. Puasa itu kan begitu imsak, makan apapun yang halal boleh, tapi menjadi tidak boleh. Itu latihan zuhud betul itu Pak. Jadi jangan diartikan zuhud itu hadirin, Bapak kemudian pakai baju yang tambal-tambal, enggak seperti itu juga Pak, gitu loh. Itu gembel namanya kalau gitu Pak. Bukan zuhud tapi gembel namanya kan itu kan. Kemudian Bapak makan istilahnya kurang-kurang, nah itu ya enggak juga seperti itu gitu. Jadi zuhud itu hadirin adalah pola sikap cara dalam hidup di dunia ini bagi orang yang betul-betul menginginkan kehidupan alam akhirat. Tapi kalau masa pakan bagaimana? Nah begini Pak, hadirin bapak-bapak, kalau bapak-bapak itu punya sarung
Misalkan, kalau misalkan Bapak itu punya sarung ada 8 atau berapa gitu Pak ya, dan masih bagus-bagus Pak. Tapi kalau Bapak cukup hanya dengan 3, ambil 3 saja Pak. Yang 5 kasihkan orang Pak. Itu jenengan, contoh seperti itu. Kenapa Pak? Karena jenengan akan, ketika suatu saat jenengan lagi nggak sholat, sarungnya dipakai orang itu lagi sholat, jenengan sudah dapat pahala. Konsepnya seperti itu. Dan lagian kalau kebanyakan pakaian di dalam rumah itu kan juga nggak bagus. Nah ini gitu, misalkan begitu. Yang halal saja jangan batasi seperti itu, gitu loh Pak. Contohnya begitu. Saya itu punya batik Pak Ustadz. Kalau kondangan itu, aduh batik saya banyak. Berapa Pak? Ada Pak, kalau 10 Pak. Ya kan pentingnya cuma untuk kondangannya, udah bagikan aja Pak yang 5. Bapak pakai 5 daripada di rumah ngonggrong. Siapa tahu dipakai orang dengan ibadah. Kadang kita ini kan pakaian yang terlalu banyak itu, ini contoh-contohnya aja Pak, itu malah menyengsarakan juga Pak gitu. Ini contoh. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian contoh lagi sifat zuhud itu begini Pak. Ini konsep di dalam zuhud terhadap hal yang berkaitan harta duniawi. Dunia ini hadirin, ada yang memang bisa dilakukan oleh orang lain, ada yang memang tidak bisa dilakukan oleh kita, dan ada yang bisa dilakukan oleh kita tapi tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini konsep dunia kan begitu juga Pak. Tidak setiap orang bisa yang dikerjakan orang, kita harus bisa, enggak juga. Nah kadang kita ini termotivasi oleh sebuah narasi kesemangatan yang salah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Enggak juga Pak. Saya dipaksa untuk nyangkul, nggak bisa Pak, itu. Padahal dulu saya petani dan saya coba mencapai petani, tapi ketika sekarang Pak, nyangkul 2-3 langkah aja udah capeknya luar biasa. Nah, memang bukan dunia saya di situ. Ada orang yang ditakdirkan memang sukses dengan jualan bakso. Kemudian kita mau ikut cuma jualan bakso, cuma ya nggak bisa juga Pak. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sukses dengan menjadi ASN, ya sudah di situ. Nah hadirin, ketika kita menyadari situ, maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengejar duniawi ini kita tidak akan rakus. Kalau kita pahami konsep seperti itu Pak, ini zuhud yang dalam prakteknya itu seperti itu Pak. Kita harus menyadari tidak semua yang orang dikerjakan kita harus mengerjakan, enggak juga Pak. Nah kita harus bisa ada kedewasaan di dalam diri kita, sisi mana dunia yang akan kita jalani, dan sisi mana dunia yang harus kita dapatkan, dan sisi mana dunia yang nggak perlu kita harus dapatkan, gitu loh Pak. Nah kalau sudah mulai sadar di situ, insya Allah mulai muncul benih-benih zuhud itu Pak. Contoh misalkan begini Pak, Bapak misalkan penghasilannya tidak terlalu banyak, ya kita nggak usah paksakan diri untuk membeli mobil misalkan gitu, walaupun keinginan kita pengen punya mobil. Karena banyak orang yang kemampuannya di situ standar, kemudian dipaksakan membeli mobil, hanya terjerat dalam angsuran bulanan, menyiksa diri. Nah ini ada yang harus zuhud itu kita pahamkan, ada beberapa perkara di dunia ini yang memang mungkin itu tidak akan bisa kita dapatkan. Daripada menyiksa diri di situ, lebih bagus kita kenali kemampuan kita, sehingga tidak memaksakan dalam keinginan dunia itu. Ini contoh-contoh aja Pak. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam segi mengumpulkan. Setelah terkumpul harta, setelah terkumpul apa yang kita inginkan Pak, kalau Bapak mau mempraktikkan zuhud, ingat untuk kemudian mendistribusikan, membagikan, untuk berbuat, untuk menolong orang, akan muncul zuhudnya Pak. Jadi memang gemar menolong sekali. Islam tidak melarang orang kaya Pak. Silahkan, Hasan al-Basri itu ulama sufi, ahli ma'rifatullah, waliullah, kaya raya loh Pak. Tapi kekayaannya tidak membutakan hatinya, kekayaannya tidak membutakan dirinya. Makanya setelah jenengan nanti memanage seberapa banyak dunia yang pengen saya ambil, yang pengen saya upayakan, setelah terkumpul hadirin, jenengan distribusikan, jenengan bagikan terus Pak. Itu malah akan jadi sumur Pak, airnya akan habis-habis gitu istilahnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah
Bagaimana agar kita ini mampu melakukan itu, Pak? Mengejar dunia ini tidak terlalu tinggi, kemudian setelah terkumpulkan kita mampu membagi. Bagaimana agar muncul dua sifat itu dalam praktek zuhudnya dunia ini, Pak? Harus ada keinginan bahwa di dalam dirinya itu dunia ini memang tidak mau dia nikmati keseluruhannya di dalam pemuasan nafsunya, Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tarkun nafsu anid dunya fil qalbi. Jadi hatinya itu, konsep yang mudahnya itu gini, Pak. Ada satu doa, ya Allah, jadikanlah dunia ini hanya ada dalam tangan saja, jangan kau masukkan dalam hatiku. Jadi di dalam hatinya ini, keinginan-keinginan duniawi ini hadirin, dia memang tidak fokus di situ. Yang saya inginkan dunia itu untuk akhirat, bukan saya untuk hamba dunia, enggak. Tapi bukan berarti enggak mau kerja, Pak. Dia kerjanya kenceng, kemudian dia juga disiplin. Begitu kumpul hadirin, dia bagikan tuh, Mas sampean tuh aneh, ngumpul-ngumpulin habis kumpul malah dibagi-bagikan loh. Ya, karena memang saya enggak menginginkan ini, ya saya inginkan kan akhirat, Mas. Nah gitu loh, Pak, kurang lebihnya begitu. Nah itu bagi yang sukses. Nah bagi yang pas-pasan gimana? Kayak seperti kita misalkan itu yang pas-pasan, hadirin ada masalah, dia tidak akan menyesal, bahkan dia sangat bersyukur. Kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemilikan harta dunia yang sedikit, Pak, bersyukur, yakin syukur sekali, Pak, karena hisab kita akan semakin pendek loh, Pak. Bapak nggak akan mungkin dihisab mobil karena Bapak nggak punya mobil. Makanya kita masih punya waktu panjang, kemudian punya ruang dalam batin itu yang sangat luas untuk tidak disibukkan dengan urusan dunia, untuk disibukkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kalau sudah jenengan berada di level ini malah senang sekali, Pak. Dan Anda akan menikmati hidup itu dengan adanya ekonomi apa saja, rezeki apa saja, nikmat terus, Pak. Karena keinginan dunia sudah nggak ada, nggak disibukkan dengan dunia, Pak. Wah, luar biasa. Ada orang yang dengan satu jas itu nggak cukup, Pak. Dia punya pakaian itu jasnya aja ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Dedek bengek. Karena ini untuk pertemuan ini, pertemuan ini, pertemuan ini. Sementara kita ini, Pak, kadang satu jas aja nggak kepake gitu loh, Pak. Ya kan? Ya kan mudah enak tuh, Pak, kayak gitu. Ini contoh. Masalah makan juga begitu, Pak. Sampai tua seperti ini, Pak, kita ini masih, mohon maaf, lidah internasional, ya kan itu. Tahu, Pak, lidah internasional itu? Makan rendang oke, makan gudeg oke, gitu loh, Pak. Makan rendang yes, makan opor juga oke, makan gudeg yang manis oke, nikmat semua. Wah, itu namanya lidah internasional tuh, Pak. Itu kalau jenengan masih dikaruniai nikmat seperti itu, wah, Masya Allah, Pak. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena kita pikirannya nggak terlalu banyak, nggak stres-stres amat gitu loh. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang berkaitan dengan bagaimana mensiasati kehidupan dunia ini dengan zuhud, Pak. Nah, tujuan zuhud itu hadirin, yang pertama adalah ibadah kita nilainya tinggi, Pak. Yang kedua hadirin, agar kita ini bisa lurus dalam taat kepada Allah. Yang ketiga hadirin, agar kita selamat dari hidup dunia maupun akhirat apabila munculnya rasa zuhud dalam kehidupan kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, prakteknya zuhud itu, Pak. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari dunia ini nggak usah terlalu dipaksakan. Ada memang yang sudah akan kita dapatkan, tapi ada yang memang mau kita upayakan apapun nggak akan kita dapatkan. Kita harus menyadari itu. Tidak setiap yang orang lakukan harus bisa, kita harus bisa juga, enggak juga, Pak. Ada kalanya mereka bisa, kita nggak bisa. Ada kalanya kita bisa, mereka nggak bisa. Harus begitu. Dan ini harus disadari bahwa ada manajemen batin, manajemen pemikiran tentang seberapa banyak dunia yang harus kita cari. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika yang kita cari itu sudah terkumpul, Pak, kita mampu membagikan. Jadi memang betul-betul mampu menyadari
nanti terlalu banyak hisab kalau saya terlalu banyak memiliki, gitu loh Pak, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya itu keinginan-keinginan dunia sudah mulai redup Pak, sudah mulai bisa ditaklukkan, menaklukkan keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau kita sudah mempunyai praktek di lapangan dalam membangun zuhud itu seperti itu, insya Allah Pak, praktek zuhud dalam hidup akan kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita terhadap dunia juga masih rakus Pak, meskipun sudah tua tapi dengan urusan dunia itu ya Allah kadang nggak cukup-cukup Pak. Kemudian sudah terkumpul karena merasa itu hasil jerih payahnya, bakhilnya luar biasa. Nah kemudian yang ketiga Pak, nah memang urusan berbagi ini beda-beda Pak. Kalau pedagang itu biasanya berbaginya dengan duit Pak, tapi kalau mau berbagi barang dagangannya, waduh Pak, itu agak susah. Tapi kalau petani Pak, itu berbaginya malah justru dengan barang dagangannya para pedagang, kan itu Pak ya. Dia kalau mau berbagi duit, wah agak berat Pak. Tapi kalau berbagi makanan, hasil kebun, wah ringan sekali Pak. Yang terakhir hadirin, keinginan-keinginan dunia ini hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah mulai dikosongkan dalam diri kita. Kalau kita dalam diri kita dalam kosong dari keinginan dunia, insya Allah Pak, kita akan mampu mempraktekkan zuhud tersebut. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dulu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana kita membangun karakter, membangun watak, membangun kebiasaan yang dalam kehidupan nyata nanti kita bisa mempraktekkan berada dalam lingkup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mampu mengerjakannya, kita mampu mempraktekannya, sehingga pelan-pelan saja Pak. Mulailah dari perkara haram, mulailah dari perkara haram kita jauhi, kemudian yang halal mulai kita kendalikan, barang yang kita sudah dapatkan kita bisa mulai berbagi dan lain sebagainya Pak. Nah jenengan nanti lama-lama motivasinya nanti insya Allah Pak. Nah kalau saya Pak sebagai penutup ini, saya selalu ingat terhadap hisab aja Pak. Saya nggak mau hisab saya terlalu panjang, itu aja Pak. Jadi Bapak juga begitu, kalau mau mempraktekkan zuhud itu biasanya lebih mudah kalau ingat hisab. Hisab itu semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak jabatan yang kita buat, yang kita dapatkan, semakin banyak interaksi sosialnya, akan semakin panjang hisabnya. Nah, saya akan selalu ingat itu, wah nggak maulah itu nanti memperpanjang hisab saya. Nah, ketika seperti itu Pak, jangan akan aman Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah next time-nya minggu depan kita sudah akan membahas bagaimana kita menghadapi hambatan yang kedua, yang dari eksternal, yaitu al-kholqu, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi berinteraksi sosial, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berkeluarga, baik dalam bekerja. Insya Allah nanti kita bahas. Jangan sampai hadirin ketika kita sudah mengenal makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menjadi hambatan bagi kita di dalam taat kepada Allah. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.